المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirat jamaah Yasinan Bugefil yang berbahagia dan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita tadi bersama-sama membaca daripada suratul Yasin dan juga syair-syair Maulid Ad-Dibai, yang mana syair Maulid Ad-Dibai ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi yang mengarang daripada syair Maulid Ad-Dibai ini adalah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis seperti ini. Allah hindarkan, Allah cabut di dalam hati kita daripada rasa malas, daripada rasa clear. Allah hiasi kita dengan sifat-sifat yang rajin dalam rangka mengikuti pengajian ataupun menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Bulan Maulid ini parak dah habis ya, kalau bu, mungkin pertengahan lewat sudah. Disebut dengan bulan salawat karena banyak dibacakan salawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintah bersalawat itu turun pada bulan Sya'ban. Ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kita hafal bertanda ya, kalau bu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Padahal ayat ini ayat tentang perintah salawat kepada Nabi turunnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Tetapi salawat yang paling banyak dikumandangkan oleh orang-orang pada bulan Maulid. Kenapa? Karena pada bulan itu kita memperingati daripada hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, ibu-ibu, ngaran Sidin Talhah bin Ubaidillah kalau kada salah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini banyak punya amalan, ulun ini banyak bisi amalan ya Rasulullah. Ada baca Quran, ada bersedekah dan lain sebagainya, ada wirid, ada zikir. Banyak Sidin mempunyai amaliyah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu sahabat ini mendengar ayat perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Sahabat mendengar ayat untuk perintah salawat kepada Nabi. Maka bertanyalah sahabat ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dari total amaliyah ulun keseluruhan itu seperempatnya ulun gunakan untuk bersalawat kepada dia. Ya kalau bu, ibarat waktu beramal itu 100%, 25% atau seperempatnya saya gunakan dari total seluruh amal saya itu untuk
salawat kepada pian. Kayak Pak ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah masyita terserah pian. Tapi zita fahuwa khairul lak jar Nabi. Kalau seandainya engkau tambah lebih daripada 1/4, itu lebih baik untukmu. Nah, ya kalau jadi sahabat Nabi tadi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada 1/4 daripada amalku semuanya salawat? Ujar Nabi, terserah aja, terserah Anda. Tapi ujar Nabi, wa in zitta, kalau seandainya kamu tambah lebih daripada 1/4 itu, bahwa khairul lak, itu baik semua. Maka ujar sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu aku tambah jadi setengah. Tadi kan 1/4 Bu. Nah, 1/4 tambah lagi jadi setengah. Nah, bagaimana wahai Rasulullah? Ujar Nabi, masih tak, itu serapian aja. Tapi pulang ujar Nabi, wa in zitta, kalau seandainya kamu tambah lagi daripada setengah, fahuwa khairul lak, itu baik kesanmu. Ya Rasulullah, sulasa pulang 3/4. 3/4 dari total keseluruhan amal koto salawat aja. Bagaimana Rasulullah? Sisanya mungkin baca Quran, baca wirid-wirid yang lain ya kalau Bu. Cuman sudah 3/4 untuk salawat kepada Nabi. Ujar Nabi, masih tak itu serapian. Kadang terserah pian. Wa in zitta, jikalau engkau tambah, fahuwa khairul lak, itu lebih baik atasmu. Maka mendengar itu sahabat Talha bin Ubaidah mengatakan, ya Rasulullah, kullu amalu salawat. Kalau kayak itu Rasulullah, seluruh amalku salawat. Hah? Salawat aja jar Nabi. Iya. Benar, betul. Right. Maka Rasulullah bersabda, yuk fahmuk yakfiru zambuk. Wah itu Bu. Kalau kita melazimkan salawat, yuk fahammu, apa itu? Allah hilangkan kesulitan pada kehidupan kita. Rasa sumpah, ampek, minik kepala, iyalah Bu, galau. Yuk fahammu, kami hilangkan dari Tuhan. Ujar Nabi, rasa sumpah, rasa sedih, rasa ketakutan, rasa galau daripada dirimu itu. Wa yaghfiru lahum dzunubah, dan kami Allah Ta'ala akan mengampuni. Kalau seandainya seluruh amalia itu adalah salawat. Inilah Bu keutamaan daripada mengucap salawat kepada Nabi. Oleh karena itu kita membaca maulid tadi salawat ya Bu. Salawat. Kalau seandainya kita tiap bulan maulid kemana-mana saruan baca salawat di mana-mana, yuk fahammu, Allah hilangkan kesusahan kita. Ya kalau Bu, paling kada kesusahan makan daging, itu hilang dah. Ya kalau Bu, luar biasa. Ulun di Harway 3 kali makan Bu. Luar biasa. Naik sini jorang, naik nasi sop. Naik pulang nasi kuning. Naik pulang bang nasi goreng maksudnya Bu. Nasi goreng. Nah, luar biasa Bu. Sekalinya bayi siang daging pulang akai jalan. Untung masih anom pula. Jangan segitu Bu. Itulah ibu-ibu rahimakumullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kelebihan daripada nabi-nabi yang lain. Apa kelebihannya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan itu bukan hanya diberikan kepada Nabi, tapi diberikan kepada seluruh umat-umat para Nabi. Apa kelebihannya? Pertama, kami jadikan Tuhan bumi ini tempat sujudmu. Kita orang Islam, alhamdulillah. Ya kalau umat Nabi Muhammad, di mana aja kita bisa berdoa, di mana aja kita bisa mengerjakan ibadah sholat. Kalau nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa contohnya, doa itu tidak akan diterima kecuali naik ke Bukit Sina hanya diterima. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu ketika mana mereka hendak berdoa, itu tempatnya khusus, naik ke Bukit Tursina. Makanya Nabi Musa itu cocok aja hanya diutus untuk Bani Israel.
Ya kalau Bu. Nah, maka orang-orang di sekitar kawasan Bukit Tursina itu yang menjadi sasaran risalah, menerima daripada risalah Nabi Musa salam. Jadi orang-orang di zaman Nabi Musa tuh boy naik ke Bukit Tursina hanya berdoa. Tapi Allah jadikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia, di seluruh bumi, dimanapun selama bukan di tempat-tempat maksiat. Ya kalau Bu, jangan juga berdoa di trippingnya lah. Ya kalau Bu. Nah, itu kan viral tuh Bu ya kalau. Apa juga? Allah menas'aluka salamatan fiddin aja. Di bioskop, di diskotik. Ya kalau Bu. Nah, selama itu bukan tempat maksiat. Nang kedua, apa yang diberikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad? Yaitu Allah jadikan umat Nabi Muhammad boleh mensucikan sesuatu pada selain badan, pada kain itu dengan dibasuh. Nah, itu baik. Jadi misalkan baju kita najis, Allah bolehkan kepada umat Nabi Muhammad itu baik untuk mensucikan, ya kan, sesuatu selain daripada badan kita dengan mempergunakan air. Misalkan kain kena najis, boleh disucikan dengan air. Ya kalau atau misalkan baju kena najis, boleh disucikan dengan air. Berbeda dengan para nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu apabila umpamanya ini baju ini najis, di sini kena ada kotoran misalkan, maka ditatak. Kada bisa mensucikan dengan air. Itu nabi-nabi terdahulu. Tetapi untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perbolehkan kita umat Muhammad untuk mensucikan daripada pakaian kita selain badan itu dengan menggunakan air. Kemudian Allah jadikan umat Nabi Muhammad itu lebih pertama masuk surga sebelum umat-umat terdahulu. Kita bisa bayangkan Bu, umat Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah, Nabi Nuh itu umur 950 tahun. Itu Nabi Nuh. Usia Nabi Nuh ini sangat panjang. Usianya 950 tahun. Tapi Bu, sepanjang itu 950 tahun usia Nabi Nuh, mempunyai umat berapa orang Bu? Hanya 80 orang. Sekian panjang 950 tahun umat Nabi Nuh itu, hanya memiliki 80 orang umat. Berarti Bu, kalau kita rata-rata setiap 5 tahun bertambah 1 orang. Bu, 5 tahun sekali hanya bertambah seikong umat sidin. Kalau majelis di Bugenpil bubar dah. 5 tahun sekali aja bertambah. Tahun pertama seikong, 5 tahun yang kemudian bertambah 1, berdua, 10 tahun baru majelis berdua, 20 tahun berempat, bubar dah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam itu umur beliau 950 tahun, hanya mempunyai jamaah 80 orang, hanya mempunyai murid 80 orang. Nabi Musa alaihissalam 350 tahun. Ada seseorang di zaman Nabi Musa alaihissalam beribadah kepada Allah selama 300 tahun aja. Tapi hebatnya, sehebat apapun umat-umat terdahulu itu, ketika mana di yaumil akhir nanti, awwaluma tadkhulul jannah, pertama kali umat yang akan masuk surga adalah umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umur kita napa Bu? Ujar Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'ina. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit ya kalau Bu umur umat Nabi kita nih. Bahkan itu zaman dulu Bu. Zaman dulu, zaman sekarang ya kalau Bu ada anak SD kena gula darah ada. Itu zaman sekarang dah pula. Jadi umurnya kayaknya semakin pendek Bu. Iyalah Bu. Faktor U ya kalau Bu. Dulu orang umur 60 tahun
masih kuat ya kalau Bu. Bahkan ulun ada Bu yang menemui waktu kami di Banjar itu Bu, kai Bu buka mengelilingi yang 17 Mei itu nah Bu. Stadion 17 Mei. Waktu itu ditakoni kawan ulun, saya sudah 75 tahun Mas. Maju ulun. Umur 75 tahun buka keliling itu kan ada beampihan. Kan ulun juga separuh lapangan itu tuh. Lapangan pendopo itu tinggal de ulun boy. Lari ya kalau asal kalian disalib berbinian aja waktu itu. Salib sopan ulun. Walaupun pendek-pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi ketika mana nanti di akhir nanti yang pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah umur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keuntungan daripada menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Kabo. Nah, maka dari itu beruntunglah, syukur kita. Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah. Bayangkan Bu, Nabi Musa itu kan dikenal sebagai kalimullah, orang yang berkata-kata langsung kepada Allah. Saking hebatnya Nabi Musa ini digelari kalimullah, itu kapanpun sidin hendak bepandir lawan Allah, Tuhan menyahut. Mohon Bu. Maka disebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Nah Bu, jadi Nabi Musa ini disebut dengan kalimullah. Hebat kalau Bu. Hendak apabila bepandir Tuhan, bepandir sidin. Ya Allah, umpamanya Bu duduk-duduk santai ongot melihat pohon jambu. Nah, ya Allah, jambu siapa ngentuk? Orang kelahar, umpamanya. Contoh Bu. Nah, saking hebatnya Nabi Musa itu bisa berbicara lawan Allah, muncul kebanggaan di hati Nabi Musa. Lalu bertanya kepada Allah saat munajat di Bukit Persina. Ya Allah ya Rabb, 4 betakun. Ulone kalau hendak berbicara lawan pian, kapanpun, dimanapun, saat apapun, pada saat kayak apapun, dalam kondisi apapun, ulun bisa. Pertanyaannya, ada harap pada ulun lagi? Wah, jadi Musa kan hari-hari pada Tuhan. Kira-kira kan dia lagi nang harap pada apa lagi? Maka ujar Allah Ta'ala, wa'lam ketahuilah wahai Musa alaihissalam, sesungguhnya ketika mana engkau berbicara kepadaku, setiap hari engkau kapanpun, dimanapun, saat apapun, ketika engkau hendak berbicara kepadaku, ketahuilah masih ada jarak antara aku dengan engkau. Berapa? 70 dinding, 70 hijab. Ada lagi Tuhan yang lebih hebat daripada engkau. Siapa itu? Nabi Musa. Dialah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Muhammad, umatnya pun lebih hebat daripada engkau. Kenapa? Dalam hal ketika mana nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala secara langsung, umat Nabi Muhammad SAW. Maka ujar Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi, jadikan ulun Muhammad. Kuda kawa aja Tuhan. Nah mungkin kita jadikan umat. Kuda kawa aja Tuhan, yang sudah Musa alaihissalam. Ya kalau Bu. Nah, Nabi Musa ini kan Bu sangat hebat Bu. Saking hebatnya Nabi Musa itu kuat Bu. Kuatnya tuh luar biasa kekuatan Nabi Musa. Suatu ketika ada orang bakalahi di pasar. Ini kisah Nabi Musa Bu. Orang bakalahi di pasar, dilerai Nabi Musa, jangan bakalahi, tatap bakalahi, jangan bakalahi, tatap bakalahi. Tampar Nabi Musa, sekali tampar langsung meninggal orang tuh. Tapi saking kuatnya Nabiullah Musa alaihissalam, begitu ada orang bakalahi di pasar, dilerai, tatap bakalahi, dilerai, tetap bakalahi, dilerai, tampar sidin, sekali tampar meninggal Bu orang itu. Wah, saking kuatnya Bu Nabi Musa alaihissalam. Itu pun begitu saking kuatnya tuh Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun gemetar, menggetar. Apalagi kita, boleh. Wah, hebatnya Fir'aun itu. Nabi Musa di tengah-tengah merasa kealiman itu,
Ujar Nabi Musa, "Ya Allah, ya Rabbi, adakah orang yang lebih alim daripada aku?" Ujar Tuhan, "Ada, di dunia ini ada. Datangi engkau kepada satu kampung. Kampung itu namanya, ada satu kampung buat desa nang apa ngarannya? Desa itu desa tempat nelayan. Orang nang mencari ikan kampung itu. Datangi ujar Tuhan di kampung itu ngarannya Khidir. Khidir. Ciri-ciri Nabi Khidir itu apa? Apabila engkau bersalaman dengannya, tidak ada tulang ini Bu Ena. Nah, ininya kan ada tulangnya. Itu Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Nah, ada 3 Nabi yang masih hidup. Nabi Isa di langit ketiga, Nabi Idris di surga, dan Nabi Khidir. Nabi Khidir masih hidup. Apabila engkau bersalaman dengannya tidak ada tulangnya ini, berarti Nabi Khidir. Di mana? Di kampung itu nah, di kampung nelayan. Datanglah Nabi Musa ke kampung itu. Betakon lawan orang di kampung itu, "Wahai Bapak, ya, ada tokoh, ya ibaratnya kepala desa lah di kampung itu. Ya kalau tutuha kampung di kampung itu ibaratnya. Bujurkah di kampung piani ada sesosok orang nang bernama Khidir?" Bujur. Pian siapa? Ulun Musa. Takajut orang. Musa Nabiullah? Iya. Bapak pian bicara Khidir bapak. Nyebutnya. Ulun hendak belajar kepada Khidir. Akai jauh orang. Tahulah. Orang biasa ingin tuh. Ngitu tuh mancau di tengah laut tiap hari jawabannya. Nah, jadi buai orang dalam riwayat, orang di kampung itu kada tahu Bu bahwa Nabi Khidir itu ternyata seorang nabi. Tidak ada yang tahu. Orang kampung hanya mengira orang biasa. Lawan aku hari-hari berukuan. Modelnya kayak itu buai. Artinya Nabi Khidir itu sama sekali tidak diketahui orang sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang rasul. Sebagai seorang nabi kada diketahui. Lalu ujar tokoh masyarakat tadi, "Wahai engkau Musa Nabiullah, Bapak, untuk apa kamu mendatangi Nabi Khidir?" "Aku ingin belajar ilmu hikmah." "Oh, Bapak belajar Nabi Khidir. Itu ibarat kita tuh nama Bu. Ibarat di kampung tuh itu apa lalu jauh sakit kampung. Orang kampung enggak tahu. Ibaratnya Bu, itu kan apa lalu dia orang biasa Kan udah suara riwayat belajar ilmu hikmah dari mana orang itu? Ujar Nabi Musa, kata kawai, wahyu dari Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk belajar kepada seorang bernama Khidir. Diantarkanlah buai ke rumah Nabi Khidir. Sampai di rumah Nabi Khidir berdebat Nabi Khidir. Waalaikumsalam. Musa, ya aja. Bapak kesini hendak belajar ilmu. Ya kalau bahwa ujar Allah Ta'ala ada satu ilmu nang engkau ketahui tapi aku kada ketahui. Ujar Nabi Khidir, Bapak belajar di sini, pian sudah Nabi. Kada Tuhan telah memerintahkan kepadaku untuk belajar lawan pian. Maka ujar Nabi Khidir, baiklah kalau kayak itu. Syaratnya sebutin aja kalau mau belajar lawan aku. Apa syaratnya? Diam. Jangan bepandir. Nah ini Bu, ada nih dalam ilmu tasawuf tuh ada memang beberapa guru tuh belajar lawan guru nyuruh muridnya diam seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Oke, jadi Nabi Khidir siap, aku terima pian belajar lawan ulun. Cuman syaratnya satu, apapun yang terjadi diam, berenai aja. Oke, jadi Nabi Musa, nyaman bener syaratnya, itu diam muara ya kalau Bu. Nah, begitu pian setelah diterima dibawa Nabi Khidir berjalanan. Ya kalau Bu berjalanan. Sampai di pinggir pantai ada anak-anak kecil bermainan. Iyalah, anak-anak kecil bermainan. Ada seorang anak yang bungas, gagah, tampan, bagus orangnya. Diambil oleh Nabi Khidir anak itu. Kemudian dipatahkan lehernya, langsung meninggal. Nabi Musa kan melihat membunuh orang, guru membunuh orang nih. Nampak sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya kah? Ditentang oleh Nabi Musa. Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak itu? Anak itu tidak berdosa. Maka ujar Nabi Khidir, wahai Musa,
Kan tadi syarat berdiam. Ya kalau bu, berenai ha. Wah kita kan kok berenai ya kalau bu. Nah, lalu kemudian jalan lagi sampai ke suatu pantai, terparkirlah 10 kapal milik orang-orang miskin. Orang-orang miskin nih boy, bakumpulan duit bola sebuting kapal, bakumpulan duit bola sebuting kapal. Jadi 10 kapal. Kasihannya bu, kapal orang miskin maras ya lah bu. Begitu sampai di sana, Nabi Khidir malah melubangi kapal itu. Wah, dirusaki oleh Nabi Khidir. Nah, ujar Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa pian rusaki kapal nih? Padahal nih kapal ampun orang miskin, buhannya berkumpulan untuk membuat ini kapal. Kenapa pian sing rusak-rusak aja? Nah, itu Nabi Musa kan syaratnya berenai. Berenai ha, ujar Nabi Khidir. Kan tadi sudah kita sepakati, apapun yang terjadi berenai pian. Ini sekali lagi kesempatannya. Berjalan lagi sampai suatu kampung, ada rumah nang hendak hancur, rumah reot boy. Ya kalau bu, nah menurut kita orang pintar, rumah reot itu dibaiki kalau boleh. Ada yang ini dihancuri, mak ini lain aja nih gurung ini dihancuri rumah reot itu. Lalu ditanya lawan Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa pian hancuri rumah ini? Maka ujar Nabi Khidir, wahai Musa, karena engkau sudah 3 kali melanggar perjanjian ini, maka cukuplah sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya kalau bu, maka aku akan ceritakan kenapa tadi aku melakukan itu. Pertama, kapal. Ya kalau bu, 10 kapal tadi. Ujar Nabi Khidir, amma safinah fakanat lil masakin ya'maluna fil bahr. Adapun 10 kapal nang dirusak, nang dilubangi oleh Nabi Khidir tadi, itu ampun orang-orang miskin. Ya kalau bu, ampun orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka mencari ikan di laut. Gawian orang-orang miskin tadi mencari iwak di laut. Kenapa aku rusaki kapal orang miskin itu? Wa kana warahum malik. Sebab di sana, di tempat nang jauh di sana, ada seorang raja yang zalim. Ya kan? Ada seorang raja yang zalim yang merampas kapal-kapal nang baik. Paham lah bu? Di sana ada seorang raja yang zalim yang merampas kapal-kapal yang baik. Khawatirnya kalau kok begitu raja lewat laut sini melihat kapal-kapal orang miskin ini baik, lalu dirampasnya, baik kurusaki ha. Amun kurusaki, raja melihat jah kapal rusak, kada jadi merampas inya, paling bebuhan miskin tinggal nambal lagi. Bu, itu ngarannya irtikab akhab dararain. Memilih mudarat nang lebih ringan daripada 2 mudarat. Ini paham lah bu nih, pola pikirnya dah belah. Jadi tadi kan Nabi Khidir, ya kalau bu melihat kapal orang miskin, kapalnya tuh kan baik. Kapal orang sing baikan dirusaki, ya lo dilubangi dan seterusnya. Ya kalau lalu ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa pian rusaki kapal orang miskin nih? Sebab di sana tuh nah ada raja yang zolim. Raja zolim itu inya mencari kapal, dan apabila inya bertamu kapal yang baik dirampasnya. Sementara 10 kapal orang miskin ini kapal yang baik. Karena begitu raja lewat melihat kapal ini baik, mesti dirampasnya. Langsung kada berisi kapal orang miskin nih. Baik kurusaki hak kapal nih, kulubangi sedikit, kurusaki sedikit. Karena begitu raja lewat, raja yang zolim nih lewat, melihat kapalnya, nah kada baik, kada jadi merampas. Kada jadi merampas rajanya. Karena bubuhan miskin tinggal nambal lagi ditambal. Inilah disebut dengan irtikab akhab dararain ngarannya, yaitu kalau kita dihadapkan dengan 2 persoalan, yang ini rugi, yang ini rugi, kedua-duanya rugi, carilah yang ruginya itu lebih ringan. Nah itu kaidah pertama. Nah yang kedua, ditanya Nabi Musa pulang lawan Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir,
Kenapa? Itu tuh nah anak-anak kecil tuh nah. Ya kalau Bu, anak kecil itu pian bunuh. Padahal inya tuh kada berdosa. Nah, ujar Nabi Khidir, Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepadaku bahwa nanti ketika anak ini besar, dia akan menjadi fitnah masyarakat. Paham lah Bu? Menjadi fitnah masyarakat dan akan menyebabkan orang tuanya itu tersesat. Nah, maka daripada anak ini sampai besar jadi fitnah dan menjadi penyebab orang tuanya tersesat, inya berdosa masuk neraka, baik ku bunuh lagi kekanakan. Ketika aku bunuh saat kekanakan, inya masih kekanakan, kada berdosa masuk surga. Dari sini Bu diambil lagi pelajaran dari para ulama. Apa Bu? Pelajarannya Bu, boleh kita membunuh anak kecil, kan bayangkan Bu, dengan catatan, ada catatannya Bu, belum selesai. Munnya sepanggil salah Bu yang ini. Dengan catatan kita dapat petunjuk dari Allah bahwa anak kecil ini akan durhaka. Pertanyaannya, adalah kita dapat petunjuk. Bila tidak, ya haram. Paham lah Bu? Maaf lah Bu. Jangan salah paham pula. Dari hal ini boleh kita membunuh anak kecil, boleh dengan catatan. Paham lah Bu? Ini bukan mutlak nih. Kita dapat petunjuk dari Allah. Ini syaratnya bahwa anak ini kena akan durhaka atau akan kafir atau akan keluar dari agama. Kayak itu Bu. Pertanyaannya, suahlah kita dapat petunjuk. Kan suah kalau ya haram. Paham lah nih, jangan salah paham nih karena timbul boleh bunuh jatuh, jangan paham ya kalau Bu maksudnya. Nah, jadi di situ Bu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada rumah orang baik. Kenapa ada rumah orang reot? Nah, rumah reot itu hendak runtuh sudah. Tapi bukan malah dibaiki, malah dihancuri. Kenapa kisah? Wah, di dalam rumah ini ada harta karun. Nanti 10 tahun yang akan datang, raja ini akan dipadahkan Bu. Kisahnya bahwa cari di rumah reot itu harta karun. Padahal harta karun di bawah itu milik anak yatim. Daripada dirampas oleh seorang raja, baik kita hancurkan rumah ini supaya ciri tempat di bawah itu hilang. Nah, inilah hikmah daripada kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir. Itu Bu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, dan juga terus menjadikan kita berjalan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis seperti ini. Allah